Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyananda Kusuma dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber saya. Yang pertama, Ibu Sumiati selaku Ibu RT. Yang kedua, Bapak Edi selaku pengusaha isi ulang air. Di video kali ini saya akan mengambil tema implementasi bela negara di era pandemi ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Vidyananda Kusuma dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bu RT, yaitu tentang implementasi bela negara di era pandemi. Baik Bu, saat ini saya sedang bersama Ibu RT. Perkenalkan dulu Bu. Nama saya Ibu Samiarti, Bu Bayu tepatnya Mbak. Saya tinggal di Serdang 3. Kebetulan suami saya RT 3 RW 7007 Desa Ciakar. Baik Bu, kali ini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai implementasi bela negara pada masa pandemi. Yang pertama Bu, apakah implementasi bela negara yang dilakukan oleh perangkat desa kecil di era pandemi sudah membuahkan hasil, mengingat masyarakat di sekitar desa Ibu masih ada beberapa yang terinfeksi virus corona? Gini ya Mbak, biasanya kita ada himbauan dari bidan desa, kemudian kita langsung terapkan ke masyarakat, ke warga maksud saya. Jadi biasanya melalui WA group gitu-gitu ya Mbak ya, WA Bapak Pak RT, DKM juga gitu Mbak. Di sini yang ini kita lakukan sejauh itu doang. Ya, jadi berhasil atau enggaknya kan tergantung orangnya. Iya Mbak. Ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing ya Mbak ya. Ya. Baik Bu, yang kedua, bukan mungkin sih Bu, masih banyak ya masyarakat yang masih meremehkan tentang protokol kesehatan. Itu. Dan ada juga yang sudah mentaati protokol kesehatan dengan bijak. Pertanyaannya Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menunjukkan atau mendorong partisipasi masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan, karena itu sangat penting untuk mengurangi jumlah penyebarluasan COVID-19. Ya. Selama ini ya kita masih menerapkan protokol kesehatan itu Mbak. Benar-benar kita istilahnya kita gimana Mbak? Bukan anjurkan ya Mbak ya kayaknya kita haruskan gitu loh Mbak. Kalau kemana-mana keluar rumah harus pakai masker gitu-gitu. Kita agak kerasin gitu. Ke masjid juga kita pakai masker. Kemudian selalu menjaga kebersihan rumah, juga lingkungan kita masing-masing ya Mbak ya, yang deket-deket juga kita itu pembatasan kontak fisik seperti arisan, pengajian gitu kita stop dulu ya. Arisan yang kurang itu kan cuman pertemuan antara warga gitu ya Mbak ya. Kalau pengajian kan masih ada istilahnya hubungan kita sama yang di atas itu harus terus gitu. Jadi tetap pakai protokol kesehatan juga mereka ngaji itu. Terus biasanya kita juga kadang keliling ke rumah-rumah warga. Kalau ada yang sakit apa-apa, dari bidan desa udah menyarankan kalau ada yang sakit langsung laporan ke bidan desa, nanti bidan desa langsung nerusin ke puskesmas gitu-gitu Mbak. Karena kita kemarin juga ada pengalaman, ada yang terjangkit kemarin.
Baik, gitu yang Mbak. lalu yang ketiga Bu, di masa pandemi ini apakah tanggung jawab Ibu sebagai Ibu RT bertambah? Bisa dijelaskan Bu peran tambahannya yang Ibu lakukan dalam penanganan penjampitan COVID-19 ini? Iya, ya agak tambah dikit lah Mbak. Seperti misalnya kemarin itu ada yang terjangkit itu Mbak, jadi kita mengumpulkan partisipasi warga itu dana sekedar itu buat membantu kelangsungan hidup yang keluarga yang terjangkit kan Mbak ya. Iya. Kalau yang terjangkit mah udah di rumah sakit, yang kena kebetulan keluarganya negatif semua, jadi keluarganya isolasi mandiri di rumah. Benar. Jadi kita pasok Mbak kebutuhan sehari-harinya itu, paling repot itu doang sih. Itu aja ya Bu ya. Yang lainnya Oh, iya. bantuan juga sih, warga juga membantu gitu Mbak. Baik, yang terakhir Bu, pesan Ibu untuk masyarakat dalam menyikapi COVID ini bagaimana Bu, agar mereka tetap selalu mematuhi protokol kesehatan? Ya itu Mbak, paling edukasi ya, pentingnya mematuhi protokol kesehatan itu, karena juga wabah ini kan nggak kelihatan ya Mbak ya, jadi banyak yang nggak percaya gitu loh. Kalau udah kejadian, nah baru mereka baru tahu, baru percaya gitu. Jadi ya tetap protokol itu kita terapkan, kita sarankan, kita agak paksakan gitu Mbak. Kalau keluar kemana, apalagi ada anak kecilnya, kasihan gitu kan kalau misalnya mereka kena terjangkit gitu. Ya semua juga kembali lagi kepada mereka juga kan, seberapa pentingnya juga mereka memandang itu gitu Mbak. Kadang ada yang meremehkan juga. Ya cukup sekian, itu saja Bu yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Selamat sore semuanya. Di sini saya sedang bersama Bapak Edi selaku. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang implementasi bela negara di masa pandemi ini. Menurut Bapak, apa itu virus corona dan COVID-19? Menurut saya Mbak, virus corona dan virus COVID-19 itu orang ketok ya. Jadi kalau menurut saya memang itu benar adanya karena udah banyak buktinya kan. Yang jadi saksi itu adalah sang penggali kubur. Jadi keganasannya itu luar biasa, makanya kita harus jaga kesehatan ya. Jaga untuk meningkatkan imun kita, untuk istilahnya kalau virus itu dan COVID itu 19 itu memang benar adanya. Yang menjadi saksinya itu adalah sang penggali kubur ya. Itu setiap hari bisa berapa orang ya dimakamkan di situ. Nah kalau menurut cerita teman-teman saya itu COVID-19 corona itu katanya kalau yang terkena itu Mbak sakitnya nggak ketulungan. Jadi itu mendengar cerita sendiri dari orang yang terinfeksi. Ya. Itu sakitnya luar biasa karena istrinya teman saya punya keluarga, ibunya udah meninggal. Jadi satu keluarga itu terinfeksi. Padahal pada waktu sebelum terinfeksi itu dia menasihati ke anak-anaknya, hati-hati, jaga kesehatan, hindari ini, cuci tangan, pakai masker. Dan dia akhirnya terkena itu. Dan istrinya teman saya itu setiap hari menengoki orang tuanya itu di rumah sakit yang mengisolasi itu karena keluarganya yang lain katanya takut ya. Dan di situ kata dia itu mendengar jeritan orang yang terkena virus itu luar biasa. Jadi sangat menyedihkan dan sangat mengharukan karena memang benar adanya dan itu sangat sakit. Maka kita yang masih sehat jaga kesehatan, jaga imun kita supaya tetap meningkat. Ya. Contohnya yang guyung-guyung ini katanya meningkatkan imun Mbak. Jadi gitu Mbak. Kira-kira paling yang saya tahu itu Mbak. Lanjut. Oh iya lanjut toh. Ya, yang kedua ya Pak ya. Ya. Yang kedua itu menurut Bapak bagaimana langkah atau upaya dalam mengatasi pandemi virus corona ini? Kalau mengatasi itu pemerintah Mbak ya. Ya, mengatasi pemerintah ya. Karena itu udah
udah jadi program pemerintah untuk mengatasi itu pemerintah. Tapi kalau untuk menghindari Ya, mungkin dari menghindari. diri kita sendiri atau untuk warga yang lain ya. Untuk menghindari atau menahan supaya virus itu tidak Menyebar. enggak menyebar, enggak masuk atau menyerang diri kita. Mungkin kayak iya. gitu ya lebih tepatnya. Karena kan kalau mengatasi ya itu sudah tugasnya pemerintah dan kita sebagai warga ikut mendukung program itu, kira-kira seperti itu. Nah, caranya menghindari ya kita kalau habis bepergian cuci tangan, cuci tangan pakai air ya, pakai air, pakai sabun. Kalau bepergian pakai masker. Bepergian pakai masker, pulang cuci tangan pakai air dan sabun sama kaki, ya itu aja paling. Jadi untuk menghindari virus yang sedang merebak ini ya, sangat menggila pada akhir-akhir ini adalah setiap hari tertulis di berita-berita TV nasional itu 10.000, 13.000, itu luar biasa gitu ya Mbak ya. Paling itu Mbak yang untuk menghindarinya. Tukang Sebagai galon Mbak pekerja saya. ya, Pekerja di luar lapangan. ya Pak. Bagaimana cara Bapak menyikapi tentang pandemi? Mengingat Bapak kan bekerja di luar, bahkan bertemu beberapa orang yang maksudnya nggak Nggak hanya kenal. satu daerah yang Nah, nggak nggak dikenal beberapa itu. banyak orang lah saya Ya, temuin ya. bagaimana cara Bapak itu agar selalu terhindar dari COVID-19 itu? Ya. Jadi gini Mbak, kalau sebagai saya sebagai pekerja luar ya, pekerja liar bisa dikatakan seperti itu karena saya tiap hari melanglang jalanan, mengukur jalan ya, menyebarkan air di kemasan galon itu kepada pada pelanggan-pelanggan saya. Untuk menghindari itu ya saya pasti minum minuman yang sehat, minum jamu ya paling enggak jam untuk menyegarkan tubuh kita untuk menghindari virus itu. Kemudian kalau bepergian ya tetap pakai masker Mbak. Itu di sini itu warga sekitar itu tahu Mbak. Di sini tuh saya kalau bepergian nggak mungkin lepas helm, pakai masker, pakai sarung tangan, itu udah pasti ya. Nah setiap saya mengantarkan galon, saya tetap seperti itu. Nah setelah saya sampai di pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan saya, itu kan saya pakai tangan, ya kan. Otomatis duit langsung saya masukkan ke tas, sampai di rumah saya diimpan dulu itu duit Mbak. Maksud saya biar beranak ya nggak beranak. Maksud saya enggak, maksudnya biar kalau ada virus biar aja di situ dulu, kemudian mandi dengan ya biasalah cuci tangan pakai sabun dan lain-lain, pakaian kita yang sudah dipakai hari itu langsung direndam dan dicuci. Esokannya ganti pakaian lagi. Nah, kira-kira mungkin itu aja yang saya tahu untuk menghindari karena saya sering ketemu banyak orang ya. Jaga jarak selalu. Seperti ini kita jaga jarak kan Ya, gitu. menerapkan protokol kesehatan dan Oh iya, 3M ya Pak ya. betul. Protokol kesehatan itu memang perlu diterapkan. Kan Bapak Iya. kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan agar mereka terhindar dari virus tersebut. Ya, kalau saran saya ke warga masyarakat sih mungkin bukan saran ya. Jadi sharing aja, jadi Ya. kepada teman-teman atau yang melihat video ini nanti, itu kepada semuanya warga negara Indonesia, kita memang berhak dan wajib mendukung program pemerintah protokol kesehatan untuk menghindari virus yang sangat menggila ini, yang sangat menakutkan, tapi kita nggak usah takut, kita harus jaga kesehatan aja, begitu ya. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan, tetap seperti tadi Mbak, kalau bepergian kita pakai masker, pulang cuci tangan pakai air dan sabun, ya mandi, baju dilepas, direndam, ganti baju. Paling itu aja saya kira. Saya kira itu cukup jelas ya, cukup jelas dan lugas. Cukup. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu saya mengerjakan tugas. Dan cukup sekian Pak. Oh iya, sama-sama Mbak. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Vidya. Mbak Vidya. Iya. V ya, bukan W ya. Bukan. Ya, Mbak Vidya dari Esa Unggul. Terima kasih juga telah berkenan hadir di studionya Mas BNTV ya. Jadi saya tukang galon merangkap bagi Mas BNTV. Jangan lupa ya yang nonton video ini like, comment, and share, dan subscribe ya. Nanti sampean juga subscribe gitu. Baik, Pak. Nanti saya tampilkan di TV saya, Mas BNTV, sampean juga bawa video ini nggak apa-apa. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Inilah, boleh buka maskernya Mbak, biar teman-teman kita lihat. Kan kita udah nggak ngomong. Ya, inilah teman-teman Mbak Vidya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi Bisnis, Ekonomi- Prodi Akuntansi. Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Bela negara. Bela negara hendaknya tidak hanya dikaitkan dengan perang atau angkat senjata.
Sejatinya, bela negara bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Mengapa bela negara bagi bangsa Indonesia merupakan hak dan kewajiban? Alasannya karena membela negara adalah amanah dari para pendiri dan pejuang NKRI. Bela negara sendiri mengikat secara hukum bagi setiap warga negaranya, seperti yang sudah diamanatkan di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Ditambah lagi pada pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Konkretnya seperti apa? Hal itu merujuk kepada arti kata bela, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bela atau membela itu berarti menjaga baik-baik, memelihara atau merawat, serta melepaskan dari bahaya. Yang dirawat dan dijaga tentu saja kecintaan terhadap negeri, membangun dan menjamin NKRI hidup tegak sepanjang masa, ikut berperan serta mengatasi beragam masalah yang dihadapi negerinya, ikut mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam era sekarang, yang paling urgen adalah membela negeri mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini akan teruji melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Bentuk kepatuhan semacam ini bisa disebut upaya bela negara yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, yakni setiap warga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan atau biasa disebut dengan 3M. Upaya bela negara saat ini dapat kita saksikan dengan kasat mata melalui perjuangan para tenaga medis dan paramedis untuk menyelamatkan pasien yang terkena COVID-19. Mereka tanpa kenal lelah, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, senantiasa berada di garda terdepan sebagai pembela negara, memperjuangkan kesembuhan setiap warga negara yang terpapar virus corona, meski nyawa mereka sendiri taruhannya. Begitupun setiap kebijakan, peraturan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan secara komprehensif, yaitu memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, pendidikan, dan keagamaan. Itulah sebabnya pejabat negara memegang peran penting dalam upaya bela negara lewat kebijakannya. Kita tahu setiap aspek kehidupan mengalami dampak buruk akibat pandemi, sehingga diperlukan kebijakan yang transparan dan akuntabel dengan berlandas kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lantas bagaimana dengan kita? Jawabnya cukup sederhana. Berikan yang terbaik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalahnya. Mari kita gelorakan upaya bela negara dengan berperilaku tertib, disiplin, hindari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan etika, moral, dan kebijakan pemerintah. Dari video ini dapat diambil kesimpulan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan dengan cara angkat senjata atau perang, melainkan melalui hal-hal kecil. Seperti saat ini di era pandemi, kita harus selalu mentaati kebijakan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan dan 3M, serta kita harus selalu menjaga diri, lingkungan, dan rumah dari kebersihan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.